harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mengikutmu Yesus, Juru Selamatku. Kaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya tahu akan tiba waktunya saya mati. Kalau waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yehova Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu.
kepada diriku. Hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud, dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagiku. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud, dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagiku. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Terima dan kuduskan bagimu. Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga Kau rela mati bagiku. Mari seruan kepada Tuhan kita bicara. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga Kau turun. Dari surga Kau turun ke dunia. Kau ambil rupa seorang hamba. Kau
Mari jangan seruan teriakan. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidup. Kembali ayat 1. Hanya perempuan. Ayat 1 perempuan. Tuhan Yesus. Ku sadar ku lemah, Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan Ku sadar yang mati bagi kita, menderita tapi juga bangkit bagi kita. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga Kau rela mati? Sama-sama seruan yang keras. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib. Hanya pria dari surga. Dari surga Kau turun ke dunia, Kau ambil rupa seorang hamba, Kau biarkan diri-Mu dicaci maki, Kau rela disalibkan. Bersama-sama, oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Well, pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their life a stirring testament to God's sustaining grace. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe
find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us Oh, may all who come behind us find us faithful. Mulia, mulialah namamu, Allah yang kuasa. Kudus, kuduslah namamu, Bapa pemilik hidupku. Aku datang dan bersujud, kuduskanlah hidupku. Mulia, mulialah namamu, Bapa pengasih jiwaku.
The scriptures teach that as Christians, Horas, Horas, Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Abang Kakak, saudara-saudara sekalian, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, kita berkumpul di hari Minggu, hari perhentian hari Tuhan untuk beribadah bersama di dalam ibadah bulanan komunitas Bonapasogit Diaspora, Yayasan Bina Dunia yang pada hari ini mengangkat tema Glory in the darkest place. Kemuliaan di tempat tergelap. Hasangapon di Jolona Marngadap Niroha. Pemberita firman Tuhan pada hari ini adalah Ibu Flaviana Tagung, SSI, Emin, MSI. Yang biasa kita sapa Kavivi dalam pelayanan mahasiswa. Kiranya ibadah dan persekutuan dalam firman Tuhan pada hari ini menolong kita diteguhkan, didewasakan dalam iman sehingga kita mampu untuk memberkati gereja, bangsa, negara, bahkan dunia. Saudara, boleh dong kasih tos kiri kanan depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus kita telah dijadikan satu tubuh
oleh darah Kristus. Kristuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita satu sama lain dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sehingga saudara dan saya bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita merayakan kesatuan tubuh Kristus di dalam komunitas Bona Pasogit Diaspora ini. Katakan, kutak pandang dari gereja mana? Katakan, Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. kutak pandang dari gereja mana? Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan Ku saudariku. kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita saling memandang. Kulihat di wajah Kemuliaan Raja. kemuliaan Kasihi Raja. kau. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Satukanlah Tuhan. hati kami untuk memuji. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan satu dengan yang lain. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Sekali lagi, Allah. satukanlah hati kami Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Silakan duduk. Saudaraku, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan di dalam saat teduh. Apapun keadaan kita, baik tidak baik, senang susah,
saudara teguh berdiri atau sedang kepayahan, kelelahan, berjuang dalam gumul juang hidup. Selama kita berada di dalam Kristus, Dia akan menopang kita. Kita ada di tempat yang aman. Selamatlah jiwa kita. Sonang rohaku Di Yesusi Porsupehu taon di Napos dorohaku dituhatai di pasonang totong rohaku sonang do di pasonang totong rohaku. Injil adalah kabar baik tentang Allah yang Maha Kasih itu, yang mendamaikan dirinya dengan kita manusia berdosa sehingga kita dapat beribadah kepadanya. Injil adalah kabar baik bagi kita yang lemah, yang terpuruk dalam berbagai-bagai derita, dalam berbagai-bagai pencobaan untuk datang beribadah kepada Dia yang Maha Kuasa itu, yang melayakan kita untuk beribadah kepadanya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari menghadap takhta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turun. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang Si palua nasun gogo lehon tu au ngolumi. Si palua nasun gogo lehon tuang wolumi, Roma hosai marsihon mangingani joromi, asaho usombahami rapor pardi surgani. Si palua nasun gogo lehon tu au ngolumi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Si baluan nasun gogo lehon tuang molumi, Roma hosai masihon mangingani joromi, asaho usombahami rapor pardi surgani. Rama muji, Rama ngolon, odi hasang aponi. Saudara-saudari yang terkasih,
Marilah kita mengawali ibadah komunitas Bona Pasogit Diaspora pada sore hari ini dengan berkata bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah pada sore hari ini hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas jemaat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Saudaraku, Kristus telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Mari kita datang kepada salib di mana hutang dosa kita diselesaikan oleh darah Kristus. Mari kita puji, kita muliakan namanya di salib Yesus di Kalvari. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita manortor bagi Tuhan. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus diam di dalamku. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, Puji namanya. puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, Puji namanya. puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Berlimpah sukacita di hatiku. Aku bersyukur, aku bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari nyatakan sukacita kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di Sekali lagi, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hati. Aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di Gogdoholong dalamku. di Yesus mingolukko. Gogdoholong di Yesus tingoluko, tingoluko, tingoluko. Gogdoholong di Yesus tingoluko, tok di rohaku. Mauliate, goflas di roha. Mari ngeholong di Tuhan dia. Mauliate, goflas di roha. Mari ngeholong di Tuhan dia. Mauliate. Mauliate, goflas di roha.
Mari ngolong di Tuhan Dia. Pauliate bongkas biroha. Mari ngolong di Tuhan Dia. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Silakan duduk, saudara. Kita akan membacakan Mazmur. Kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat 7, saudara baca ayat 8 dan seterusnya. Mari kita berseru kepada Tuhan dengan Mazmur ini. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hubereng bohim laus, martangiang au, mangido pangurupi ondiau, sai tiop tangaku, sai togu maau, ai hodo Tuhan pargogo diau. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita berseru bersama-sama di hadapan Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi pengakuan iman kita. Mari katakan bersama-sama. Halani hagogoki boyang mardalan dingon luko auto nang hon manilambuki tungso boyang songono Bohim laut martangiang au mangido pangurupi ondiau sai tiop tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo dia. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
kuatku, Kau yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mari kita nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Hubereng bohim laus, martang yang au. Hubereng bohim laus, martangi yang au. Mangidopang urupio diau. Sai tiop tanganku, sai togu ai hodo Tuhan, pargogo dia. Ai hodo Tuhan, pargogo dia. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Kami tidak memiliki pertolongan lain selain di dalam Engkau. Bersama dengan pemazmur kami berseru kepadamu. Peganglah tangan kami. Jangan lepaskan sebab hanya Engkau harapan dalam kehidupan kami. Amin. Saudara, dalam Mazmur yang sama yang tadi kita baca, Mazmur 27 ayat 4, Daud bertekad, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ku dekat padamu, Tuhan Yesus si Parmahan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mendengar firman Tuhan. Oke, kesaksian pujian setelah kita menyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus si Parmahan, kau biru nado. Yesus kok di horohaku, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho. Yesus kok di horohaku, saihu tonoku ho. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu. Ku dekat padamu. Ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Dokon aku suruhanmu, ai hatam somago. Dokon au suruhanmu, ai hatam somagopo. Lungiho uhut mano
diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Dan hendaklah kita terus memuji-muji Tuhan dan berkata-kata satu dengan yang lain dalam kidung puji-pujian dan kesaksian iman. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Komunitas Bona Pasogit Diaspora, Cahaya Kehidupan. Kami dari vokal grup KBD ingin memberikan suatu persembahan lagu, biar ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Cahaya Kehidupan. Jalan luas membentang di depanku, melukiskan kehidupanmu di dunia. Tiada satu pun yang tahu kemana arah yang pasti dituju. Pandanglah terang sinar bintang fajar Tuhanmu, agar dapat kau terus berjalan dalam cahaya kehidupan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur karena di dalam hidup kami punya Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, baik itu sanggup kami tangani dengan kami, atau sesuatu yang tak sanggup untuk kami atasi, karena melampaui kesanggupan kami punya Tuhan. Sehingga tidak ada kesulitan sebesar apapun yang tak mampu untuk kami hadapi dan kami lewati. Karena kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala hal buruk atau segala hal tidak baik yang kami alami dalam hidup. Kami pada sore hari ini mau memuji-muji Allah atas kemuliaan-Mu yang berkenan Engkau karyakan di dalam hidup umat-Mu, termasuk ketika umat-Mu berada di dalam tempat yang paling rendah sekalipun. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita sore ini adalah Glory in the Darkest Place. Kemuliaan di dalam tempat yang paling gelap. Mari kita membaca 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Wanita akan membaca ayat ganjil, pria akan membaca ayat genap. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Wanita akan mulai membaca setelah saya membaca judulnya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang untuk kami. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang umumnya manusia lakukan atau manusia alami ketika mengalami penderitaan yang bertubi-tubi
bukan hanya sekali ya, tapi penderitaan yang bertubi-tubi. Apa yang umumnya manusia alami ketika mengalami the darkest place. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana kitab suci mengungkapkan sebuah kejadian tentang curse in the darkest place, yaitu istri Ayub. Dalam Ayub pasal 2 ayat 9, istri Ayub berkata kepada Ayub, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tentu kalimat ini keluar karena penderitaan yang begitu hebat. Tidak mudah bagi seorang ibu yang mengalami semua putra-putrinya, 10 anaknya yang telah dikandung, dibesarkan, dan setelah besar mereka mati seketika. Tidak diberikan waktu untuk menemani, untuk merawat. Satu waktu langsung meninggal semua. Penderitaan yang dialami oleh Ayub dan istrinya itu berat sekali. Setelah adik kandung saya, itu alumni dari FISIP ya, itu anak yang sangat dipersiapkan oleh papi saya. Papi saya satu jurusan, sama-sama Visipol ya, cuma papi dari UGM, adikku dari UI ya. Jadi papi saya itu mempersiapkan segala sesuatu, buku-buku gitu ya, untuk nanti adik saya melanjutkan. Tapi adik saya meninggal ya. Dan ketika adik saya meninggal, papi saya drop luar biasa. Dan satu kalimat yang dia sampaikan kepada saya adalah seperti ini. Jauh lebih berat orang tua kehilangan anak daripada anak kehilangan orang tua. Waktu itu saya kurang paham. Tapi ketika sekitar sebulan kemudian, papi saya meninggal ya, karena kesedihan yang begitu hebat, saya baru mengerti kalimatnya. Iya ya, jauh lebih berat orang tua kehilangan anak daripada anak kehilangan orang tua. Peristiwa itu membuat saya jadi makin segar memahami kalimatnya Yakub ketika anak-anaknya meminta kepada dirinya untuk membawa Benyamin. Karena dia taunya dia Yusuf meninggal kan. Jadi ketika Benyamin diminta untuk dibawa ke Mesir, kalimat yang disampaikan Yakub kepada anak-anaknya, jangan sampai kalian membuat saya turun ke dalam dunia orang mati. Kalimat itu saya baru mengerti. Oh ya kayak gini ya rasanya ya. Orang tua kehilangan anak. Sehingga apa yang dialami istri Ayub ini, dan Ayub memang sangat berat. Ya mungkin istri Ayub ini sudah mengalami depresi yang begitu dalam. Ya, sehingga dia mengalami curse in the darkest place. Ya, jadi ini hal pertama yang umum dialami oleh manusia ketika mengalami penderitaan yang sangat hebat. Yang kedua, disobedience in the darkest place. Istri Lot ya. Lot dan istri serta anak-anaknya pun kehilangan segala sesuatunya. Apa yang telah mereka bangun di Sodom ya,
itu lenyap begitu saja. Ya, jadi itu the darkest place buat istri Lot. Dan dia tidak kuat, ya, sehingga dia mengalami disobedience. Tuhan melarang dia untuk jangan menatap ke belakang, tapi dia menatap ke belakang. Dalam Kejadian 19 ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saya tidak membenarkan sikap ini ya. Saya tetap melihat ini harusnya tidak demikian. Tapi secara psikologi ya, belajar untuk memahami bahwa posisi istri Ayub, istri Lot bukanlah posisi yang mudah. Benar-benar mereka berada di dalam the darkest place. Tetapi sayangnya iman mereka tidak sedalam suami mereka. Yang ketiga, unfaithfulness in the darkest place. Ya, jadi the darkest place bisa membuat manusia tidak setia. Inilah yang dialami oleh Markus. Markus ini mengalami pelayanan begitu berat. Ya, menjadi rekan pelayanan Rasul Paulus dari kota ke kota, dari tempat ke tempat mengalami penolakan yang sangat hebat. Markus nggak siap, Markus nggak kuat. Dan itu the darkest place buat dia. Sehingga akhirnya dia jatuh. Unfaithfulness, dia tidak setia. Dan ketidaksetiaannya menyisakan perselisihan tajam. Dua hamba Tuhan senior, Barnabas dan Paulus. Walaupun di kemudian hari dia bertumbuh menjadi murid yang luar biasa. Yang Tuhan pakai sampai hari ini melalui Injil yang dia tulis. Ya, istri Lot pun demikian. Istri Ayub. Istri Ayub pun di penghujung kisah Ayub Tuhan memulihkan dia. Ya, sehingga Tuhan kembali mengaruniakan anak bersama dengan Ayub. Tetapi ketika mereka mengalami the darkest place, itulah yang mereka alami. Curse, mengutuk, disobedience, ketidaktaatan atau pemberontakan. Dan yang ketiga, unfaithfulness, ketidaksetiaan. Tiga hal ini pun bisa kita alami. Karena kita manusia biasa, sama seperti istri Ayub, sama seperti istri Lot, sama seperti Markus. Ya, bahkan mungkin kita lebih lemah dari mereka bertiga. Ya. Kalau kita lagi menyoroti kitab suci dengan kebiasaan menghakimi, payah ini, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Ya. Kita menilai istri Ayub demikian. Padahal coba kamu mengalami itu. Ya, saya saja yang anak ya, bukan kehilangan anak ya, tapi anak kehilangan saudara, kehilangan bapak, dan itu masih ada selisih waktu sebulan loh. Itu beratnya minta ampun. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana istri Ayub. Ya, jadi di dalam keterbatasan manusia bisa mengalami ketiga hal ini ketika berada di dalam the darkest place. Ya, jadi curse, ya, disobedience atau unfaithfulness. Dan mari kita melihat bagaimana Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3, Rasul Paulus memuji Allah. Ya, ini luar biasa ya. Dikatakan terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar sebelah kanan itu, saya foto dari 2 Korintus 11. Begitu banyak penderitaan yang Paulus alami di dalam perjalanan pelayanannya.
sering dalam penjara, ya, seberat-beratnya menjadi staf perkantas, belum pernah di penjara. Jadi bisa sih mencoba membayangkan penjara itu pasti nggak enak ya. Kalau enak orang mau dong masuk penjara ya. Tapi penjara dibuat sedemikian rupa tidak enak supaya manusia kapok masuk penjara. Supaya nggak mau lagi masuk penjara. Ya itu sebabnya penjara dibuat begitu tidak enak. Nah tapi Paulus lebih sering dari guru-guru palsu. Ya, kemudian didera di luar batas. Ini fisik ya, fisik dan mental. Ya dia seorang rasul besar, tapi didera itu kan penghinaan juga. Ya bukan cuma fisik tapi juga mental. Ya, kemudian kerap kali dalam bahaya maut. Ya, waktu dalam perjalanan persiapan Kemnas, cuma ini udah lama sekali ya. Waktu itu saya, Evelyn dan Bang Polo ya mau ke Semarang ya untuk rapat panitia pengarah KNM. Di dalam pesawat itu, pesawatnya mengalami turbulensi lumayan keras ya. Gentar juga gitu ya. Walaupun udah level staff takut juga. Udah kami bertiga udah pegang-pegangan gitu ya. Udah pegang-pegangan lalu Bang Polo berdoa gitu ya. Ngeri ternyata dalam perjalanan menghadapi bahaya maut begitu ya. Jadi ternyata Paulus kerap kali. Kalau saya mah cuma sekali gitu ya. Tapi ini kerap kali ya. 5 kali disesah. Orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ini artinya bukan 39 kali ya. Tapi artinya ditambah 1 kali dia akan mati. Ya. Jadi dilempari batu. Saya belum pernah dilempari batu ya. Itu ya. Jadi karam kapal. Ternyata perjalanan pelayanannya pun tidak mudah. Ya itu karam kapal itu ngeri sebenarnya. Ya. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut ya. Diancam bahaya penyamun. Ya kan nggak ada penyamun yang penuh kasih ya. Kalau menghadapi korban gitu ya. Itu namanya bukan penyamun namanya ya. Ya jadi mereka itu pasti ganas. Ya belum lagi dari orang Yahudi, orang non Yahudi, bahaya di kota. Ya banyak sekali yang Paulus alami. Tetapi luar biasa. Paulus berkata, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kata sifat verbal terpujilah, eulogetos, di dalam perjanjian baru senantiasa dipakai untuk oknum-oknum ilahi. Melukiskan kebahagiaan dan berkat tidak terbatas yang senantiasa ada di dalam Tritunggal. Ya, itu arti terpujilah. Jadi waktu Paulus menulis terpujilah, itu dia di dalam kondisi emosi yang bahagia. Ya, bahagia menikmati berkat yang tidak terbatas. Itu in the darkest place. Ya, in the darkest place. Ya, jadi luar biasa. Ya, di dalam kondisi yang paling gelap sekalipun dia bisa bahagia dan menikmati berkat yang tidak terbatas. Ya. Kemudian itu yang dialami oleh Paulus. Dan itu juga yang sedikit ya, saya sih nggak berani menyamakan diri dengan Paulus ya. Tapi itulah cicipan-cicipan yang saya nikmati. Bagaimana in the darkest place saya bisa bahagia gitu. Nggak ngerti kenapa. Bukan gila ya, bukan. Tapi
bahagia gitu. Jadi waktu mami saya meninggal tuh, DV dari kantor datang kan melayat. Kemudian dia bilang, aku kan gembira hatiku kan. Halo, seneng, makasih ya. Udah datang. Terus si DV bilang, Kak, kami tuh udah ketakutan. Kami udah ketakutan kakak tuh akan hancur gitu. Karena kelihatan banget aku kan sayang banget sama mamiku ya. Terus aku bilang, enggak, aku puas. Karena Tuhan memberikan waktu 10 tahun 7 bulan untuk merawat mami dalam kelumpuhannya. Jadi ketika Tuhan panggil, aku bahagia, aku puas. Karena Tuhan memberikan waktu yang sangat panjang. Jadi bahagia. Ya. Itu misteri ya. Tapi itulah yang saya alami. Ya. Nah jadi kita pun bisa ya. Kalau kita mengalami anugerah Tuhan in the darkest place, kita pun bisa berkata seperti Paulus, terpujilah Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang mengapa Paulus bisa mengalami glory in the darkest place? Yang pertama, karena melalui segala penderitaan Paulus mengalami Allah. Ini kuncinya. Mengalami Allah yang penuh belas kasihan dan sumber penghiburan. Ya. Jadi kata menghibur di sini paraklesis ya, mirip dengan parakletos ya, Roh Kudus. Kata menghibur di sini artinya berdiri di sisi seorang sambil mendorong, mengencourage, memberi semangat dan menolongnya pada saat kesukaran. Ya. Secara unggul Allah melaksanakan peran ini karena Dia mengutus Roh Kudus kepada anak-anaknya untuk menghibur mereka. Ya, jadi ini yang dialami oleh Paulus. Justru di dalam the darkest place begitu nyata, ya begitu nyata Allah berdiri di sisinya, Allah yang penuh belas kasihan. Kita tahu lah ya arti belas kasihan ya, compassion. Kalau dalam bahasa Latinnya itu com dan passion. Com itu compassion itu artinya to suffer with. To suffer with. Jadi ketika Allah berdiri di sisi Paulus bukan cuma sekedar berdiri saja, tapi dia to suffer with. Dia merasakan penderitaan Paulus. Ya, dan itu menghibur ketika dalam penderitaan kita tahu ada pribadi yang juga turut merasakan. Waktu saya baru mengenal Tuhan di MIPA, kemudian kami ini kan dari keluarga Katolik ya, Katolik garis keras dari Flores soalnya. Sehingga saya lumayan mengalami intimidasi lah dari orang tua yang tidak setuju saya ikut persekutuan. Dan 1 tahun lamanya saya tidak diajak bicara oleh papi saya. Dan itu berat buat saya karena papi saya tuh pribadi yang paling saya sayang di rumah. Saya satu-satunya anak perempuan ya. Jadi ketika tidak diajak bicara 1 tahun tuh suffering banget. Menderita sekali. Ya. Sampai 1 kali ketika saya sudah tidak tahan, bangun pagi saya nangis sebelum saat teduh. Jadi Tuhan, saya gak kuat nih diginiin terus. Saya gak kuat. Dan kemudian muncullah jiwa pemberontakan saya. Kalau papi bisa begitu ke saya juga bisa kok ke dia seperti itu. Jadi tuh nangis, ngomong, curhat habislah sama Tuhan. Lalu selesai curhat, saya buka saat teduh ya.
Dan ketika saya buka buku saat teduh ternyata itu Kisah Rasul pasal 9 ya kalau nggak salah yang Tuhan mempertobatkan Paulus. Dan ada satu kalimat Tuhan Yesus yang begitu memerdekakan saya. Ya. Karena waktu Paulus bertemu dengan, waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Saulus, Tuhan Yesus berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waktu saya membaca kalimat itu, kaget saya. Sampai saya buka lagi ayat 1-nya. Lah, perasaan yang sedang dianiaya umat Tuhan deh. Apa aku gak salah baca ya? Jadi Alkitab tidak mengatakan atau Tuhan Yesus tidak berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya umatku? Enggak, saya baca lagi. Tapi Tuhan Yesus nulisnya, ngomongnya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sehingga waktu baca kalimat itu, aku langsung merdeka gitu. Ya ampun Tuhan, berarti sebenarnya engkau juga terintimidasi ya, waktu saya diintimidasi. Dan itu membuat saya benar-benar langsung lega. Ya sehingga waktu saya keluar kamar, pas papi saya keluar dari kamar mandi, ya masih dengan diam gitu. Terus kan ini kamar saya, ini kamar orang tua gitu ya. Dia lewatin saya gitu. Jadi saya udah di depan ini, dia lewatin saya. Tapi karena hati saya sudah merdeka, jadi saya bilang, halo papi, selamat pagi gitu ya. Terus dia tetap diam, begitu mau masuk ke kamarnya, entah kenapa dia berbalik. Ya dia berbalik, kemudian dia peluk saya dan nangis. Nangis. Wah saya belum pernah nih saya lihat papi saya menangis, tapi hari itu dia nangis. Dia nggak ngomong apa-apa sih, tapi mungkin dia mau minta maaf karena setahun sudah bertindak tidak baik. Dan keesokan paginya saya lihat ketika saya bangun pagi itu siapa ya lagi duduk, karena kan di antara kamar kami itu ada lemari besar, lagi ngapain ya? Oh ternyata papi saya lagi baca kitab suci. Saya terharu ya. Memang penderitaan umat Allah itu tidak pernah tanpa tujuan yang mulia. Ya, Tuhan menyediakannya. Cuma kita harus kuat sampai akhir. Jadi seperti itu ya. Jadi mengalami Allah yang penuh belas kasihan. Ya, jadi itu Paulus alami luar biasa. Sehingga yang Paulus alami bukanlah disobedience, yang Paulus alami bukanlah tidak setia atau bahkan mengutuk, tapi dia memuliakan Allah. Ada satu bagian firman yang ketika saya mengeh gitu ya, saya terharu sekali. Minta Bang Riko ya tolong bacakan Kisah 23 ayat 10 sampai 11. Silakan. Paraklesis. Tuhan berdiri di sisi Paulus sambil menguatkan dan menolong. Itu Paulus ya, mungkin Paulus itu kan juga manusia biasa ya. Ya dia itu hampir dirobek-robek gitu ya, di ayat 10 itu ya. Tentu dia mengalami kelelahan juga ya secara fisik, secara mental.
Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Oleh karena itu, keesokan harinya Tuhan datang menampakkan diri. Ya. Benar-benar menyatakan paraklesis, menghibur, to suffer with. Ya. Jadi mau mengatakan kepada Paulus, aku di dekatmu dan aku turut merasakan penderitaan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami the darkest place, kita nggak punya kesempatan untuk mengalami Allah yang penuh belas kasihan dan sumber penghiburan. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan. Ya, makin gelap, makin nyata, makin gampang. Kalau saya suka nulis di medsos gitu ya, makin gampang melihat kebaikan Tuhan. Makin gampang merasakan Tuhan itu baik. Ya. Yang kedua, kenapa Paulus bisa mengalami glory in the darkest place? Yang kedua, karena Paulus menyadari dengan penghiburan yang dia alami dari Tuhan, itu membuat dia dapat menghibur dan menguatkan sesama yang menderita. Ya. Di ayat 4 dan 6. Ya, jadi di dalam ayat 4 dituliskan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga. Berarti kalau kata sehingga kan itu produk dari kalimat sebelumnya. Ya. Dia mengalami Allah yang menghibur dan berbelas kasihan. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Karena Paulus sendiri mengalami dalam segala ya, bukan satu ya, tapi segala penderitaan. Paulus mengalami Tuhan, sang penghibur dan sumber belas kasihan. Ya, sehingga itu bisa menghibur yang lain. Ya, ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Ini maksudnya penyerahan Paulus menjadi pemberita Injil itu membuat Paulus mengalami banyak kesengsaraan, tapi itu untuk keselamatan pendengar Injil. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ya, jadi apa yang Paulus alami itu memberikan kekuatan luar biasa kepada orang-orang yang dia layani. Ya, sehingga orang-orang yang dia alami itu menjadi kuat karena melihat Paulus kuat. Saya punya pengalaman unik ya. Jadi ada tetangga saya, dia punya anak yang paling bungsu itu lumpuh dari kecil karena jatuh waktu bayi. Ya. Kemudian dan saya sih melihat pergumulan hidupnya berat dengan anak itu. Ya. Karena itu anak perempuan satu-satunya. Ya, lumpuh, benar-benar nggak bisa jalan. Namanya Ibu Yati. Ya, jadi waktu dia datang ke rumah untuk nengokin mami, lalu saya bilang, Bu, waktu dia mau pulang ya, Bu kuat ya. Terus dia bilang, iya, saya kuat karena ngelihat kamu. Saya kaget gitu dengar kalimat dia. Saya kuat karena ngelihat kamu. Kenapa ya? Oh, mungkin selama ini hidup saya diamati gitu ya. Saya sih gembira-gembira aja ya. Orang tua sakit ya saya rawat dengan penuh kasih sayang. Kemudian adik saya 2 berkebutuhan khusus, ya saya berusaha untuk mengasihi dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Ya udah itu tanggung jawab yang Tuhan berikan, jalani aja sambil melayani Tuhan.
ya enjoy aja hidup gitu ya. Selebihnya itu ada dalam bagian pekerjaan Tuhan. Maksudnya bagian pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan langsung, tidak melewati saya. Oh rupanya itu diamati sama dia. Tetangga saya juga yang sebelah kiri kan orang Aceh, perempuan Aceh. Jadi waktu anaknya masuk jurusan psikologi Atmajaya. Nah waktu itu dia mau buat skripsi itu tentang bagaimana bertahan dalam kesulitan gitu ya. Lalu mamanya kan juga susah hidupnya karena suaminya banyak. Jadi cerai sama yang satu, menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi gitu ya. Suka berantem gitu ya. Jadi saya sih ngelihatnya aduh kasihan juga ya mengalami KDRT, berat menurut saya. Tapi waktu anaknya bilang, "Mah, saya mau jadiin mama contoh kasus," gitu ya. Terus mamanya bilang, "Kenapa saya? Si Pipik aja." Saya di rumah dipanggil Pipik ya. "Itu si Pipik aja, kamu wawancarai dia." Saya terharu juga ya. Ternyata di dalam saya emang nggak tahu ya, saya mah tipe orang apapun yang Tuhan izinkan terjadi nikmatin gitu. Nikmatin aja gitu. Aku nggak sendiri, aku punya Tuhan, aku punya tubuh Kristus. Gitu. Dan nikmatin aja. Jadi ya saya dalam bertetangga pun mungkin kelihatan senang-senang aja kali ya. Tapi kalau lagi susah ya udah enjoy aja. Ya tiap kali habis di kemo kan sangat menderita ya. Kafe ya. Kemo tuh benar-benar ngeri banget. Itu menderita sekali tuh 10 hari pertama. Ya udah nikmatin aja. Kalau memang gak kuat tidur begitu ya. Kalau saya diserangnya GERD ya. Sampai ke kerongkongan ya udah doa aja sama Tuhan gitu ya. Jadi udah nikmatin aja. Jadi tapi ternyata semua itu dilihat ya. Jadi ya Tuhan izinkan itu ya. Tuhan izinkan saya mendengar itu. Saya yakin itu bagian dari penghiburan Tuhan. Ya, bagian dari penghiburan Tuhan untuk memberikan semangat sama saya. Gitu. Ya, jadi ternyata itu ya dapat menghibur dan menguatkan sesama yang menderita. Waktu saya share tentang video saya sharing waktu itu ada kalimat seperti ini. Intinya ya saya lupa kata demi katanya, tapi yang saya ingat tuh saya mengatakan demikian. Kalau Tuhan memberikan kesempatan saya hidup, saya melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil, saya juga melayani Tuhan dalam keabadian. Karena penghayatan saya, hidup orang percaya yang melayani Tuhan. Jadi itu saya share. Kemudian ada yang japri aku dengan dia tulis tangan, lalu dia foto kirim ke saya. Makasih ya Kak. Lalu waktu saya baca itu dia cerita bahwa dia udah lama gak melayani Tuhan. Udah lama dia gak melayani Tuhan. Jadi ketika dia melihat video saya, dia langsung seperti dapat lagi tuh semangat untuk melayani Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur. Ya, ternyata penderitaan yang kualami, ya di mana Tuhan menjadi sumber penghiburan dan sumber belas kasihan, itu Tuhan pakai untuk mengembalikan satu orang alumni yang sudah lama tidak melayani, akhirnya semangat lagi untuk melayani. Jadi itu manfaat penderitaan ya. Melalui penderitaan di mana kita mengalami Allah yang menghibur, kita dapat menghibur dan menguatkan sesama yang menderita. Sehingga akhirnya itu membuahkan hidup yang tabah dan tangguh. Saya berusaha berpikir ya, kenapa Paulus menulis ini kepada jemaat Korintus. Ya, saya pikir begitu banyaknya kejatuhan jemaat Korintus di dalam dosa, pasti itu karena ada suffering ya. Ada penderitaan. Ya, ada penderitaan. 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 Ada penderitaan
Ada penderitaan yang mereka alami, mereka nggak sanggup atasi, sehingga itu membuat mereka jatuh dalam pelbagai macam dosa. Dan kemudian saya ngebayangin, aduh Tuhan, kalau gue jadi staff di Korintus, stres. Pasti stres menghadapi jemaat yang itu susah banget itu jemaat Korintus kalau kita baca 1 Korintus 2 Korintus ya. Udah bertahun-tahun gitu ya mengenal Tuhan, tapi ya jatuh dalam dosa-dosa yang mengerikan gitu. Apa Paulus mau menghibur para pemimpin di Korintus gitu ya untuk tetap kuat, tetap tabah, tangguh melalui apa yang dia sudah alami dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan. Nah, ayat 6 ketika Alkitab menulis beroleh kekuatan itu berasal dari kata energeo. Artinya kekuatan yang misterius atau adikodrati. Nah, inilah keindahan ketika Tuhan mengizinkan kita in the darkest place. Sebenarnya Tuhan mau kita mengalami kekuatan yang adikodrati. Tuhan mau kita mengalami energeo. Ya. Sehingga kekuatan yang adikodrati itulah yang akan menguatkan dan menolong orang di sekitar kita. Saya ingat waktu saya mau dioperasi kedua, jadi saya kan operasi 2 kali ya. Pertama cuma ngambil tumor, lalu pas dicek ternyata cancer, lalu saya masuk operasi kedua itu untuk angkat payudara sebelah kanan. Saya melihat dokter saya tuh panik, ya. Padahal dia seorang onkologi bedah senior, gitu ya. Jadi saya tuh cuma ngeliat aja. Dia mondar-mandir, terus ngajakin berdoa, ngajakin perawat berdoa, ngajakin dokter anestesi berdoa, tapi nggak ada yang mau. Terus akhirnya dia berdiri di sebelah kanan saya, Bu, ada keluarganya nggak di luar? Panggilin dong biar kita berdoa. Nah herannya, saya tahu sih analisa saya gitu. Ini kenapa dokter panik ya? Apa di dalam analisa medisnya ini kemungkinan lewat gitu ya. Panik banget. Tapi herannya ya, batinku tuh tenang banget. Saya juga bingung ya. Kenapa aku tenang ya? Kenapa kok jadi dia yang panik ya? Padahal saya mau dipotong gitu ya. Kemudian akhirnya dipanggillah waktu itu yang ada tinggal 3 orang, Rara, Rika sama adik kandung saya Timi. Lalu setelah mereka datang, dokter Denny bilang dari keluarga ibu aja yang berdoa. Padahal dokter Denny ini Islam ya, Islam. Lalu akhirnya Rara yang berdoa udah masuk gitu ya. Dan ternyata mujizat gitu. Padahal sebelumnya dokter bilang ini operasi akan lama. Karena akan menarik kulit dari perut ke atas gitu. Ini butuh waktu 4-6 jam. Gitu. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu operasi cuma berlangsung sekitar 2 jam. Saya sadarnya gini, waktu saya sadar kok ada pengumuman kunjungan. Kalau yang operasi pertama itu waktu saya sadar kunjungan sudah selesai. Padahal yang lebih berat itu operasi kedua. Gitu. Jadi wah ini mujizat ya Tuhan. Karena memang sejak Tuhan mengaruniakan Dr. Denny, saya berdoa supaya sakit saya ini boleh menghantar dia mengenal Tuhan Yesus. Ya, itu doa saya. Makanya waktu PKK saya bilang ganti dokter. Karena kami pernah second opinion kan ke mana? Ke rumah sakit Darmais. Saya nggak mau, enggak. Saya punya misi. Jadi saya tetap mau sama dia gitu. Jadi waktu dia suruh
keluarga berdoa, wah ini kesempatan ya. Dia mendengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi waktu kami konsul, udahlah PKK saya langsung biasalah. Dia yang saya akan PI dia. Karena PKK saya baik ya, Mbak Lili Tampu Bolon itu. Dia selalu menemani saya. Menjadi apa ya, manifestasi kehadiran Tuhan yang menghibur. Ya, jadi akhirnya dia yang memberitakan lah, Tuhan hebat ya dokter gitu ya. Harusnya 4-6 jam, jadi 2 jam. Terus dia jelasin macam-macam. Dokter Denny cuma bilang iya itu berkah. Gitu ya, jadi banyak mujizat sebenarnya ya. Banyak mujizat. Saya sebenarnya harusnya radiasi. Tapi kemudian konsul terakhir, waktu itu sebenarnya aku udah bilang sih sama Tuhan, Tuhan radiasinya diundur ya akhir bulan karena saya mau ke Bangka. Soalnya ada kampus perintisan minta saya jadi pembicara retret. Bagi saya ini kesempatan gitu ya. Jadi dan dari anak kelompok kecil saya kan, ayo kapan? Jadi jawabannya apa? Tunggu dulu ya, saya harus diskusi dulu sama dokter saya. Sehingga waktu hari Senin itu saya udah punya agenda ya, dokter boleh nggak radiasi itu ditunda seminggu atau 2 minggu. Ternyata waktu lihat hasil IHK, waktu lihat hasil kan di USG saya, terus dokternya bilang, Bu bagus hasilnya Bu, nggak usah radiasi ya Bu ya. Saya sampai beneran dokter, benar katanya, bagus. Jadi dalam kebingungan sebenarnya dia kayak amazed begitu. Saya pikir Tuhan dia melihat sendiri gitu. Mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Mudah-mudahan itu melembutkan hatinya gitu ya. Jadi saya gembira banget gitu. Kegembiraan saya sebenarnya karena saya ya bisa lebih mobile lagi melayani. Saya bisa ke Bangka gitu ya. Jadi seneng banget. Sehingga saya bilang sama dokter, dokter saya boleh ya ke Bangka ya? Ya boleh, ke luar negeri juga boleh. Wah enggak dokter, saya mau ke Bangka aja. Ya jadi itu ya. Dapat menghibur, menguatkan sesama yang menderita. Dan mungkin juga menjadi cara Tuhan, kesempatan Tuhan untuk memberitakan tentang dirinya. Dan yang ketiga, kenapa Paulus bisa mengalami the glory ya in the darkest place? Karena ayat 8 dan 9 ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus itu orang pintar, teologianya kuat, ya. Jadi kalau sampai dia putus asa, itu benar-benar udah nggak tahu penderitaan yang begitu hebat yang dia sendiri nggak bisa analisa, nggak bisa mengerti jalan keluarnya bagaimana, itu yang dialami. Ya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi, itu menarik ya, kata tetapi itu kan mau mengkontraskan situasi. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, jadi Paulus bisa memuliakan Allah karena penderitaan yang sangat hebat yang melampaui kapasitas berpikirnya. Ya, itu membuat dia mengakui bahwa manusia itu terbatas, powerless, hopeless, helpless. Ya. Dan itu membuat dia langsung melihat kepada Allah secara penuh. Menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah.
Jadi sebenarnya itu tujuan daripada Tuhan mengizinkan kita mengalami the darkest place. Supaya kita mengakui, I am nothing without God. Aku gak bisa apa-apa. Ya. Kemudian di dalam ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Tentu ini keselamatan bukan jiwa ya, tapi keselamatan dari kesulitan dan penderitaan. Tapi kalau bicara tentang anugerah keselamatan, itulah yang aku simpulkan. Ya. Aku bertanya self talk ya, kenapa gue tenang ya? Kenapa tenang? Tenang banget. Dan berkata, Tuhan kalau nanti selesai operasi, aku di sorga, aku bahagia. Tapi kalau aku tetap hidup di dunia, ya aku melayani gitu ya. Jadi ya udah, nothing tulus lah ya. Jalanin aja gitu ya. Tapi bisa gitu loh dapat ketenangan sehebat itu. Dan itu berbeda sekali pada waktu saya SMA. Saya sebenarnya sudah sakit-sakitan sejak 2 SMA. Ya, itu saya sampai saya sampai bilang sama Tuhan. Waktu itu belum kenal Tuhan ya, orang Katolik kan nggak dibiasakan baca Alkitab ya. Jadi tapi saya berdoa. Tuhan aku pengen mati. Tapi waktu mikirin mati, Tuhan ntar kalau mati ada apa ya setelah kematian? Ada apa ya? Terus nanti bagaimana ya? Nah, akhirnya saya takut. Pengen mati tapi takut mati. Itu yang saya alami waktu kelas 2 SMA. Dan itu beda sekali dengan yang gue alami waktu dioperasi sampai saat ini. Saya pikir ini ya the amazing grace. Selama ini saya khotbah gitu. Kalau KKR ya, terima Yesus. Ini anugerah keselamatan. Ya luar biasa. Tapi waktu benar-benar menghadapi maut, itu berasa banget. Benar ya Tuhan, benar-benar amazing ya. Benar-benar amazing. Nggak ada takut. Nggak ada takut. Dan udah punya bayangan, kalaupun aku mati, aku tahu kemana aku. Sama siapa, yang jemput aku siapa. Itu ya. Luar biasa saudara. Ya, jadi anugerah keselamatan itu luar biasa. Dan yang ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi suatu prinsip Alkitabiah yang tidak dapat disangkal bahwa doa kita bagi orang lain akan membebaskan atau lebih tepat membuat kuasa Allah leluasa ya dan kegiatan Allah dalam kehidupan orang lain. Ya. Oleh karena itu kita harus terdorong untuk berdoa syafaat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadi di dalam kondisi powerless ya Paulus menikmati kekuatan melalui the power of amazing grace sama doa dari orang percaya. Ya. Bill Hybels mendefinisikan doa seperti ini. The prayer is the key to unlocking God's prevailing power in your life. Ya, jadi doa itu adalah kunci untuk unlocking. Sebenarnya to open, cuma unlocking lebih tajam gitu. Untuk tidak mengunci ya God's prevailing power. Kekuatan Allah yang memberikan kemenangan bekerja di dalam diri yang kita doakan. Itu sebabnya kenapa dalam masa-masa berat hidup saya itu saya share ke medsos ya.
Tentu sharingnya nggak cengeng ya. Sharingnya menceritakan bagaimana Tuhan, jadi bersaksi lah dalam penderitaan. Tapi sebenarnya saya minta didoakan. Karena saya sangat meyakini ini. Ya seperti yang Paulus tuliskan ya. Jadi doa tubuh Kristus itu kuasanya luar biasa. Tuhan berkenan untuk mengerjakan itu sebabnya dia memerintahkan untuk kita saling mendoakan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita ya? Dalam segala penderitaan, yang mana yang paling mendominasi hidup kita? Curse in the darkest place atau disobedience in the darkest place atau unfaithfulness in the darkest place. Ya. Sebenarnya kita akan mengalami kerugian kalau kita berada di dalam 3 hal ini. Ya, kita tidak akan mengalami Allah sebagai sumber penghiburan dan sumber belas kasihan. Tuhan itu enggak tega kok melihat kita. Ya, jadi pribadi yang paling tidak tega melihat kita sengsara itu Tuhan. Tapi Tuhan mau mengerjakan the glory. Ya. Sama seperti memangnya Tuhan Bapa di sorga tega anak tunggalnya mati disalib? Ya pasti enggak lah. Bapa di sorga tuh enggak mau Yesus mati. Tapi ada the glory ya yang harus dialami manusia berdosa. Itu sebabnya dia menahan penderitaannya demi manusia berdosa. Ya, jadi kalau kita berada di dalam curse, disobedience, unfaithfulness in the darkest place, kita nggak mengalami 2 Korintus 1 ayat 3. Ya, kita nggak mengalami. Kita malah makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Ya. Tetapi kalau kita mengalami seperti Paulus, ya, glory in the darkest place, itu kita akan bertumbuh. Ya, iman kita bertumbuh. Ya. Saya pernah mengalami halusinasi ya. Ketika selesai kemo yang keberapa tuh ya? Kemo yang ketiga kalau nggak salah. Itu kan sebenarnya saya udah bilang sama ketiga apa keempat. Saya udah bilang, dokter saya ini butuh transfusi karena HB saya cuma 10, berapa gitu. Enggak Bu, kalau HB 10 bisa tanpa transfusi. Ya udah saya pikir dia yang pinter kan. Ternyata benar, drop habis-habisan. Jadi sampai saya alami halusinasi tuh HB saya lagi drop banget. Lalu setelah saya konsul, saya cerita, dokter saya sampai halusinasi ya. Saya sampai alami halusinasi loh. Terus akhirnya setelah itu kalau HB saya 10 saya ditransfusi. Ya, mungkin dokter lebih pintar tapi saya mengalami kan. Jadi dalam hal itu saya lebih pintar gitu. Iya, jadi itu ya. Jadi ketika kita curhat nggak apa-apa sama Tuhan. Saya pun, aduh Tuhan enak banget ya nih asam lambung sampai ke kerongkongan. Enak banget ya, saya curhat aja sama Tuhan gitu ya. Aduh Tuhan sakit perut, aduh Tuhan lemes gitu ya. Ya begitulah kesempatan untuk curhat sama Tuhan. Karena saya nggak punya siapa-siapa kan di rumah kan. Ada 2 adik berkebutuhan khusus ya. Kalau saya curhat malah mereka makin khawatir gitu ya. Ya udah sama Tuhan aja curhat. Nah tapi justru ketika kita memandang kepada Tuhan dalam masa the darkest place, disitulah kita menikmati secara melimpah. Ya, Allah sumber penghiburan dan Allah sumber belas kasihan. Itu. Jadi kesempatan yang dunia tidak bisa berikan. Jadi kiranya kita mengalami hal yang keempat. Kita akan melihat video, ini kisah tentang pencipta, syair dan musik. It is well with my soul. Tapi hanya Horatius Spafford yang
di-sharingkan. Silakan. The scriptures teach that as Christians we've been crucified with Christ, and therefore our lives are not our own. In fact, we live in this life by faith. And sometimes that faith is severely tested. There's a hymn called "It Is Well With My Soul." It was written by a man named Horatio Spafford. He was a wealthy lawyer from Chicago, and in 1870 he lost his only son to scarlet fever. A year later, the Great Chicago Fire broke out and wiped out nearly all of his real estate assets. Then, a couple of years later, the economy took a dive and he was even more affected financially. In order to help boost the family spirits, he sent his wife and 4 daughters overseas to attend a rally by D.L. Moody. At the last minute, he wasn't able to go because of some business concerns, and so he sent them and he said, "I'll meet up with you shortly." Well, halfway across the Atlantic Ocean, their boat was struck by another vessel and it sunk to the bottom of the ocean. When Horatio Spafford's wife, Anna, got to a place where she could telegram him about the incident, her message only had 2 words: saved alone. His 4 daughters drowned in the accident. He was obviously devastated, and as he boarded a ship to sail across the ocean to meet up with his grieving wife, he spent many hours on the bow of that ship, looking over the edge at the waters that had claimed the life of his 4 precious daughters. And when he got to about the spot where they perished, he penned these words: "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." That's really the same message that Peter gives us in 1 Peter chapter 4, verse 19. He reminds us that sometimes we're going to suffer according to the will of God. But when we do, we're supposed to entrust our souls to a faithful Creator. If our faith is strong enough to do that, we'll be able to say, like Horatio Spafford did, "Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Mungkin kalau Spafford ya, kalau Spafford tidak mengalami glory in the darkest place, jadi semua anak yang Tuhan berikan kepada dia meninggal. Jadi anak laki-lakinya lebih dulu, kemudian anak perempuannya waktu mau ikut ibadah D.L. Moody. Mungkin kalau si Spafford itu tidak mengalami glory in the darkest place, dia akan marah sama Tuhan. Tuhan, saya menyuruh istri saya sama putri-putri saya itu untuk ibadah loh. Bukan cuma sekedar pesiar. Kenapa kau ambil semua putriku? Kalau dia nggak mengalami glory in the darkest place, dia marah sama Tuhan. Karena dia bukan mau melakukan dosa gitu, mulia, tapi Tuhan izinkan. Tapi karena dia mengalami glory in the darkest place, sehingga dia bisa berkata,
It is well, it is well with my soul. Kalau him ini menjadi berkat ratusan tahun, kan ini 1800-an kalau nggak salah ya Riko ya. Him ini terus menjadi berkat karena memang him ini keluar dari the glory in the darkest place. Sehingga kalau pujian ini menjadi begitu menghibur mereka yang berduka. Itulah manfaat yang kedua. Ketika mengalami tidak bisa tidak, maka penghiburan yang dari Tuhan itu akan menghibur mereka yang juga mengalami berbagai penderitaan. Ya. Dan Philip Bliss memang tidak diceritakan di sini. Philip Bliss itu yang menuliskan musiknya, ya sampai indah sekali lagu syair itu. Itu pun ketika dia menyerahkan musiknya kepada Spafford, ya berapa waktu kemudian dia pergi bersama istrinya naik kereta, lalu terjadi tabrakan, istrinya meninggal. Dan pujian yang dia berikan musik itu menghibur dia. Ya jadi apa ya, kalau Bang Sagala kan suka bilang apa itu lagu sekarang, kacang goreng. Ya mungkin juga diciptakan dengan ringan gitu ya, tidak melewati pergumulan yang dalam, yang berat ya, tidak keluar dari the darkest place ya, sehingga mungkin ya benar-benar seperti lagu rohani kacang goreng. Tetapi kalau hymn, kalau kita pelajari latar belakangnya, itu umumnya itu kisah tentang glory in the darkest place. Kalau kita pelajari latar belakang hymn ya. Makanya lagu itu bisa bertahan ratusan tahun. Ya, kalau lagu Indonesia kan paling seminggu. Udah gitu. Kalau ini ratusan tahun. Karena memang hymn itu adalah glory in the darkest place. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mau menceritakan tentang apa yang saya nikmati dari sesi Ibu Inawati yang judulnya Mengapa Tuhan Tega. Ibu Inawati itu dosen Perjanjian Lama ya di STTRI. Beliau mengatakan begini, pertanyaan mengapa Tuhan tega, maksudnya terhadap segala penderitaan yang kau alami, itu sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena yang pantas dialami manusia karena dosa adalah penderitaan dan kematian. Itu hal yang pantas dialami oleh manusia. Sehingga ketika pertanyaan diajukan, why me Lord? Bukan dikenakan kepada segala penderitaan dan kematian yang dialami. Karena itu hal yang lumrah. Seperti mahasiswa, kalau mahasiswa hidupnya belajar. Itu biasa. Enggak heran gitu. Ya, manusia berdosa juga begitu. Menderita dan mati. Itu biasa. Ya. Sehingga pertanyaan why me Lord itu tidak tepat kalau dikenakan kepada penderitaan dan kematian. Justru why me Lord itu harus dikenakan kepada kebaikan yang Tuhan kerjakan. Ya. Nah, seperti yang aku alami ya. Mengapa dari begitu banyak manusia yang mati karena kanker, Tuhan pulihkan aku, bahkan cepat. Mujizat demi mujizat. Why me Lord? Sepupu saya meninggal karena kanker payudara. Tapi aku hidup. Why me Lord? Ya, pertanyaan itu membuat saya jadi mengerti. Ya, artinya aku harus menyelesaikan pelayanan yang sedang Tuhan percayakan. Saya harus membimbing anak-anak kelompok kecil saya yang sudah 2 tahun. Saya bimbing untuk siap menjadi PKK. Baik yang ada di Jakarta maupun yang di Bangka. Ya, saya harus siapin mereka. Ya, Tuhan masih kasih kesempatan. Ya. Kemudian perintisan pelayanan mahasiswa di Bangka. Ya, Tuhan masih kasih kesempatan. Ya, saya akan tolong adik-adik kelompok kecil saya yang jadi tim kerja untuk terus menikmati Tuhan dan pertolongannya dari bulan ke bulan. Jadi why me Lord? Kenapa aku
tidak mati? Kenapa aku masih hidup dan sehat? Ya walaupun sih kanker butuh waktu 5 tahun ya. Tapi ketika dokter bilang ibu sehat, ya aku senang. Ya, itu. Jadi pertanyaan why me Lord itu dikenakan kepada kondisi yang justru tidak lazim. Yang harusnya menderita malah tidak. Yang harusnya mati malah tidak. Dan sebagai penutup saya menuliskan murid Kristus yang alami glory in the darkest place memudahkan sesama menyaksikan Tuhan Yesus, Allah yang hebat dan luar biasa dari kekelaman hidupnya. Kiranya Tuhan Yesus, Allah yang hebat dan luar biasa, yang sesama saksikan tersebut mengerjakan kerinduan di hati mereka untuk percaya kepadanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita meminta anugerah supaya bisa mengalami 2 Korintus 1 ayat 3 dalam masa-masa the darkest place. Mari kita doa antisipasi. Sebelum the darkest place kita alami, kita minta sama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya mengalami 2 Korintus 1 ayat 3. Saya mengalami glory in the darkest place. Kita minta sama Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan akan mengaruniakannya bagi kita. Mari saya persilakan untuk kita masing-masing berdoa bagi hal ini. Kita berdoa secara pribadi. Meminta Kak Junike untuk maju ke depan dan menutup firman Tuhan dalam doa, mendoakan kita semua supaya dapat menyaksikan Tuhan yang hebat di dalam masa kekelaman kita. Sungguh ya Tuhan, seperti apa yang di-sharingkan, dibukakan dengan sangat jelas oleh hamba-Mu Vivi. Kami memuji Engkau Allah kami, Bapa kami yang sungguh amat baik, Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus yang sudah mengalami semua yang tersakit, yang paling menderita, paling gelap. Dan Tuhan mempermuliakan Allah Bapa di dalam kehidupan Tuhan. Dan kami bersyukur ketika dibukakan Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang kadang kami menilainya hanya secara kognitif, tetapi ketika kami dibukakan untuk melihat mereka secara nyata, kami sesungguhnya sangat jauh dari situ. Bapa kami bersyukur untuk semua ini. Kami bersyukur untuk apa yang kami lihat dengan sangat jelas juga dialami oleh anak-Mu ini, hamba-Mu ini. Bagaimana dia mengalami tahapan-tahapan penguatan, pengokohan iman. Bukan hanya ketika sakit, tetapi dari masa-masa ketika satu persatu orang yang dikasihinya dipanggil oleh Tuhan. Dan kami juga menyaksikan bagaimana dia seperti sekokoh batu karang di tengah-tengah situasi dunia yang kadang sangat cengeng dan sangat menggenggam erat-erat kehidupan itu dan tidak mau melepaskan. Sangat menggenggam erat-erat kepemilikan dan tidak mau melepaskan. Seakan-akan adalah milik sendiri. Ketika kami melihat hamba-Mu ini, Vivi, menguraikan dengan jelas, menapaki hidupnya, setapak demi setapak. Dan
menyatakan dengan hal yang sungguh luar biasa bahwa Bapa itu sungguh-sungguh amat baik. Tuhan Yesus itu begitu nyata dialami di dalam kehidupan, dalam kegelapan itu. Berdiri dengan tegar, berdiri dengan tegap di sampingnya. Seperti apa yang dialami Paulus. Dan dia boleh melihat dengan nyata di dalam firman Allah dan kehadiran Allah yang membuatnya bisa begitu damai sejahtera, tersenyum. Dan itu menginspirasi kami semua dan banyak orang ya Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, kami berdoa supaya kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami juga iman yang seperti itu, iman yang melihat kepada Allah yang begitu baik itu ada di samping kami setiap saat. Melabuhkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, batu karang kami yang teguh. Dan kami menjalani hari-hari kami ke depan dengan berpegangan tangan kepada Tuhan Yesus yang menuntun kami dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga ketika kami masih dianugerahi kehidupan di bumi ini, ataupun ketika kami akan mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan kami, sampai kami kepada Tuhan, panggilan Tuhan dan mengalami Firdaus, kami boleh menjadi saksi Tuhan yang tegar, yang kuat, yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sambil memandang kepada Kristus. Biarlah kehidupan kami senantiasa berbuah lebat dan berbuah tetap. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus untuk apa yang kami lihat di dalam diri hamba-Mu Vivi dan juga apa yang nanti disaksikan oleh anak-Mu Ferry Siahan yang juga mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah sehingga seumur hidup mereka boleh menjadi saksi Tuhan yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi saksi yang meneguhkan iman setiap orang yang dijumpai dan membawa orang datang kepada Tuhan Yesus melalui iman dan kesaksiannya. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, iman manusia seringkali bercampur dengan keraguan dan kelemahan. Bahwa semakin kita berpegang bergantung kepada Tuhan, semakin kita menyadari kerapuhan kita. Banyak lagu rohani yang sangat optimis membuat kita bisa melewati masa-masa gelap dalam hidup karena mengalami kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Marilah kita merespons firman Tuhan. Lagu El Shaddai sangat optimis. Tapi optimis kita berakar pada pengakuan akan kebergantungan kita kepada Tuhan. Khususnya di tengah-tengah kelemahan kita. El Shaddai. El Shaddai. Yang memberkatiku.
Yesus peliharaku. Kau perempuan, tak usah ku susah. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Bersama-sama El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang melimpah. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, Berkatnya melimpah. berkatnya melimpah. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Silakan duduk. Sekali lagi kita akan mendengarkan kesaksian iman dari saudara kita yang kita sering sapa Kak V. Mari kita sama-sama mendengar kesaksian yang akan menguatkan iman kita. Waktu tempat saya serahkan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini saya ada di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat kuasa saya, tapi karena kemurahan Tuhan semata. Saya begitu nggak nyangka waktu itu dapat WA dari Dewi. Lama nggak saya baca ya. Pas saya baca, dia bilang mau nggak isi kebaktian isi kesaksian di sini. Kebetulan hari ini juga cucu kami tapi nggak secara langsung CD, jadi suami nggak bisa ikut. Saya langsung bilang, nggak tanya suami lagi, saya langsung jawab sama Dewi. Iya, saya bilang gitu. Setelah itu baru saya ngomong sama suami. Loh kata suami, loh kok? Ya akhirnya dia ngalah sama saya. Nggak elok kalau saya nggak memperkenalkan diri. Nama saya Verisa Borusiahaan, suami saya Parlin Sinaga. Saya mau dikaruniai Tuhan 4 orang anak, cukup banyak ya. 1 perempuan dan 3 laki-laki. Puji Tuhan 2 orang sudah bekerja dan yang nomor 3 masih kuliah semester 6 dan sedang PKL, dia di ITB, Teknik Elektro. Dan yang nomor 4 bersyukur juga Tuhan berikan dia di Undip. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan juga berikan pada saya seperti Kak Vivi tadi ya. Saya diberikan Tuhan sakit kanker otak
stadium akhir. Itu sudah kurang lebih 15-16 tahun. Saya bolak-balik ke Penang untuk melakukan treatment. Saya nggak ceritanya secara rinci, tapi seperti yang Kak Vivi bilang, kalau sakitnya diceritain, sakitnya luar biasa. Tapi yang saya rasakan khusus dalam sakit itu, saya merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya sudah, sebelum COVID saya sudah kemo sebanyak 18 kali. Lalu dilanjutkan dengan radioterapi sebanyak 33 kali. Nggak selesai sampai di situ, saya imunoterapi 29 kali. Saya bolak-balik ke Pineng, saya bolak-balik itu. Dan yang saya lakukan itu nggak semudah yang seperti saya ucapkan. Sekian kali itu banyak sekali yang saya rasakan. Bukan kalau sakit pasti sakit. Kesusahan banyak sekali. Termasuk juga keuangan. Ya, saat-saat begitu pasti kita ngerasakan. Saat mau pergi di otak saya juga, bisa nggak ya Tuhan saya balik? Bisa nggak saya ketemu anak-anak saya dan keluarga saya? Banyak sekali hal-hal yang berkecamuk di dalam pikiran saya kalau saya sedang mau berangkat di dalam perjalanan. Kalau dulu awal-awal 5 tahun saya selalu didampingi, tapi belakangan-belakangan saya sering sendiri ke Pinengnya. Itu menyangkut banyak hal termasuk ongkos juga transportasi. Karena kan kalau 3 minggu itu kadang-kadang ada yang harganya melonjak untuk tiketnya. Jadi kadang saya bilang sama suami saya, Pi, aku sendiri aja. Kamu bisa? Bisa, saya bilang. Saya bisa, nanti saat kalau misal saya nggak sanggup, saya akan telepon. Itulah yang saya alami. Kemo boleh berjalan, tapi yang saya mau ceritakan, ketika saya kemo ke-14, saya menceritakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Biasanya kalau kemo kita datang, pas sampai di ruang kemo kita masuk, gak pernah ketemu dokter. Nah, saya mau bercerita betapa Tuhan begitu luar biasa pada saat saya kemo ke-14. Biasanya uang saya lancar-lancar aja. Tapi saat itu pas kemo ke-14, sebelum kemo kondisi saya drop. Nah, uang yang sudah disiapkan terpakai untuk berobat saat itu. Jadi setelah saya sudah lebih baik, 2 hari setelah pengobatan itu saya sudah boleh kemo. Tapi pas mau kemo uangnya gak ada. Nah, saya bilang sama suami, biasanya semua lancar. Pi, udah boleh kemo. Oh udah boleh katanya. Tapi uangnya kan gak ada. Terus bilang, ya udah gampang nanti saya transfer. Kamu daftar aja seperti biasa. Saya udah cek darah semuanya oke. Sampailah saya di ruang kemo. Sampai di ruang kemo saya duduk. Karena saya belum bayar. Saya gak berani masuk. Yang saya ceritakannya nggak panjang ya. Cuma intinya selama 13 kali kemo nggak pernah saya ketemu sama dokter itu. Tapi di saat saya yang benar-benar saya nggak ada uang, di situ uangnya benar-benar saya terus ya. Udah transfer belum? Belum. Udah transfer belum? Belum. Saya udah takut apa saya pulang aja saya pikirnya. Dia bilang coba bilang sama dokternya boleh nggak kemo dulu baru nanti bayar. Saya bilang saya nggak berani. Saya bilang seperti itu. Mendingan saya bilang diundur aja. Dia bilang coba katanya. Terus saya berdoa, tapi sambil WA, udah belum. Tiba-tiba dokter itu yang tidak pernah sama sekali kalau saya kemo ini, dia muncul. Dia bilang, hey you. Dia bilang, kenapa gak masuk? Terus saya ketawa, sebentar nanti saya masuk. Oke gitu. Dia masuk ke ruangan kemo, gak lama kemudian dia keluar lagi. Kenapa tidak masuk? Dia bilang, saya diam. Terus dia samperin saya. Kenapa nggak masuk? Akhirnya saya bilang, saya juga udah berdoa.
saya belum selesaikan administrasi saya bilang seperti itu. Terus dia bilang, you mau mati, dia bilang gitu. Masuk, kata dia gitu. Dia bilang kan karena sudah dipasang semua kan, jadi nggak boleh tunda-tunda. Jadi dia ajak saya, dia pegang tangan saya, akhirnya saya masuk, saya kemo. Pendek cerita, setelah kemo, saya keluar. Kan saya belum bayar, saya duduk lagi. Sudah transfer belum? Pak gimana ini? Belum. Saat itu juga, saya juga nggak tahu. Benar-benar uang itu tidak ada. Takut. Kok apa nggak bisa juga pinjam? Saya bilang, saya maksudnya sedih juga. Kok saya sampai sebegini? Saya kasihan dengan suami saya ini. Ya itu, dokter itu tiba-tiba muncul lagi. Bayangkan 13 kali nggak pernah tiba-tiba muncul, dibilang gini. Kenapa you tidak pulang? Terus dilihat saya disamperin. Terus saya bilang, kan saya belum menyelesaikan administrasi saya, nggak mungkin saya pulang, saya bilang. Terus dia ketawa, emang follow me katanya. Saya ikutin dia, cuma dia bilang gini, karena kalau saya datang mereka sudah hafal. Dia bilang gini, hey singer is coming katanya. Karena saat-saat saya kemo, kalau saya kemo tuh dalam kesakitan ya Kak ya. Walaupun karena air mata keluar, tapi yang yang keluar dari mulut saya tuh lagu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda, selalu saya nyanyikan lagu itu. Selalu saya nyanyikan lagu itu. Jadi mereka udah hafal, jadi udah berulang-ulang sampai teman-teman yang suka jadwalnya bareng sampai hafal. Nah, pendek cerita saya disuruh dokter, ini dari Binjai, ini dari ini, hampir semua dari Indonesia. Tidak mau kemo, untuk apa mereka kesini? Coba you bilang, kemo itu sakitnya seperti apa? Dia bilang, jangan sia-sia waktu dan uang mereka kesini katanya. Terus saya bilang, sementara saya kan WA, udah nggak uangnya. Sambil begini, terus saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi tiba-tiba itulah kebaikan Tuhan ya. Saya bisa ngomong sama mereka, ya sudah ibu atau yang kakak atau siapa semua. Saya bilang, kemo aja, kan kita sudah sampai sini, sudah Tuhan siapkan waktu, sudah lakukan aja, buat apa kalau sampai sini kamu tidak kemo, aku bilang. Terus akhirnya sampai nggak terasa 3 kamar itu, sambil saya terus, sudah belum duitnya, belum katanya. Air mata saya menangis sambil saya nyanyi itu bukan karena lagunya itu, saya nggak merasakan itu lagi, karena duitnya belum ada juga. Akhirnya sudah 3 kamar, sudah selesai, jujur. Saya nangis, Tuhan udah selesai nih disuruh dokter. Kan mentok-mentok harus bayar lagi. Dokternya udah bilang gini, ya sudah sampai ketemu lagi, besok datang lagi dia bilang. Iya, saya langsung ke depan Kimia Farma karena saya mau kembali. Tapi saya, Pap gimana katanya. Dia bilang, waktu itu sudah jam 7:30 malam dan sudah mulai sepi di situ. Saya benar-benar saya nangis. Pap, gimana saya mau pulang, saya nggak berani karena saya belum bayar, saya bilang. Terus dia bilang, nggak tahu kok nggak ada ya uangnya, dia bilang. Tiba-tiba dokter itu muncul lagi, kenapa ya tidak pulang katanya. Terus bilang, belum ada lagi katanya, administrasi lagi. Iya saya bilang, terus dia panggil saya, diajak masuk ke ruangannya. Tiba-tiba dia bilang, oke, dia sambil senyum, sign here, ada 3 atau 4 yang saya suruh tanda tangan. Yang saya ajarin sama anak-anak, kalau mau tanda tangan apapun baca. Saya bilang seperti itu. Saat itu saya nggak baca apapun. Saya hanya suruh tanda tangan, saya tanda tangan semua. Saya nggak tahu, cuma Tuhan Yesus, Tuhan nggak mempermalukan anaknya. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya supaya ada duit ditransfer. Saya bilang seperti itu. Setelah selesai ditanya, uang kamu berapa? Saya bilang 200 ringgit. Uang saya emang benar-benar hanya 200 ringgit. Setelah itu dia bilang, sudah makan belum? Sudah. Bohong katanya, kan dari tadi pagi saya lihat kamu di situ. Akhirnya dia kasih saya roti 2, dikasih terus dia bilang gini, oke besok kamu ketemu saya lagi, kita ketemu lagi, kita treatment lagi. Dan dia kasih saya amplop. Kamu pulanglah, besok kita ketemu. Saya terima. Saya nggak tahu itu amplopnya apa, saya bilang iya. Terus saya jalan, saya telepon suami saya. Terus baru saya telepon suami bilang, belum ada, baru gini, belum ada, bagaimana dong? Terus aku bilang, Pap, saya sudah melakukan kemo. Terus saya ceritain sambil saya nangis, karena udah nggak terlalu banyak di depan Kimia Farma itu saya cerita semuanya. Terus tadi saya suruh tanda tangan, saya nggak tahu apa yang saya tanda tangan.
Ada 3 atau 4 saya tanda tangan, saya nggak tahu pokoknya. Terus setelah itu saya dikasih roti, saya dikasih amplop. Isi amplopnya apa? Nggak tahu, bukalah. Saya buka. Dikasih 1.000 ringgit. Sama dokter dikasih 1.000 ringgit dan ada bacaan. Semua ya kemo hari itu semuanya free. Semua free. Terus ada catatan, tetap semangat, tetap jadi berkat, dan tetaplah bernyanyi. Ditulis sama dokter itu. Saya bacain sama suami. Terus dia teriak di situ. Oh praise the Lord. Dia bilang. Terus kami sama-sama berdoa lewat telepon, saya telepon. Akhirnya saya pulang. Yang saya mau tekankan di sini, itulah betapa baiknya Tuhan. Enggak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Itu saya rasakan benar-benar. Saat benar-benar enggak punya, pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Lalu yang saya rasakan lagi di saat saya kemo sampai imuno itu yang tahun 2017 ke 2019 sebelum COVID. Karena saya sering nyanyi, maksudnya nyanyi dalam ininya, kadang-kadang saya juga diundang sama dokter, nyanyi ya acara katanya. Terus hafal ibu-ibu yang bareng-bareng saya kemo itu hafal lagunya, itu lagu apa? Saya bilang lagu rohani Kristen, saya bilang itu dari Kalimantan, dari Padang dan dari Aceh. Dan ibu, pendek kata dia tanya, kok kamu begitu senang, begitu maksudnya nyanyi itu kayaknya kamu tenang. Terus sampai dia hafalin. Besok kali 3 minggu lagi kami ketemu lagi, 3 minggu ketemu. Dalam jangka waktu 2 tahun itu, sampai dia cerita bagaimana sih sebagai orang Kristen, bagaimana sih menjadi orang Kristen. Saya bilang saya takut, nanti takut salah-salah karena saya bukan bagian saya. Tapi saya bilang sama Pak Pendeta, ada waktu itu Pak Pendetanya Thomson Lumban Gaul dari, dia tugasnya di GBI Tapga di Berjaya. Saya bilang, itu pendeta, saya ceritakan, ini ada beberapa ibu-ibu, dia mau tanya Tuhan Yesus tuh gimana. Terus kami sharing sama-sama. Terus. Akhirnya setelah 2 tahun sharing dan kami juga suka cerita, puji Tuhan 7 orang mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan. Di situ saya ngelihat, oh ya Tuhan, walau Tuhan izinkan saya sakit, tapi Tuhan boleh menjadi berkat melalui suara saya nggak bagus, saya nggak pinter berkata-kata, tapi Tuhan bisa pakai. Tuhan lihat, oh anak Tuhan tuh kuat, anak Tuhan istilahnya nggak cengeng. Karena saya ceritakan juga, saat nggak punya pun Tuhan tuh nggak akan mempermalukan anaknya. Itu yang saya rasakan, saya mengucap syukur sekali. Selesai itu saya pikir saya selesai, tapi tidak juga. Saya sempat juga nggak bisa jalan ya, Kak Yunika ya. 6 bulan saya nggak bisa jalan. Saya harus dipapah, saya maaf kata buang air kecil juga. Kalau nggak ada orang saya nggak bisa. Saya pakai kursi roda. Tapi saya bilang, Tuhan tiap hari kalau nggak ada orang, awal-awalnya saya malu. Kaki jalan ya, saya mau jalan. Terus saya bilang, Tuhan saya janji, saya mau melayani Tuhan. Pokoknya saya mau dahulukan Tuhan. Saya bilang gitu, Tuhan saya mau nyanyi, saya mau masak telur lagi, masak nasi goreng lagi buat anak-anak saya. Tiap saat saya ucapkan. 6 bulan Tuhan kasih, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kembali saya rasakan, Tuhan memang sungguh baik. Saya bisa berjalan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak selesai sampai situ, saya pikir saya sudah selesai. Pengobatan hanya tinggal kontrol. Nggak taunya setelah metas ke tulang, kena lagi saya dapat. Jadi saya kembali sekarang saya kemo 8 kali lagi dan baru 5 kali. Sampai sekarang saya pasang alat lah di sini. Jadi untuk mempermudah pasang kemoport untuk mempermudah karena tanggal 20 nanti saya berangkat lagi. Yang saya ingin katakan di sini, apapun yang kita alami, sakit seperti apapun itu, kesusahan seperti apapun itu, kita ingat Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan tuh baik, teramat baik. Jadi jangan takut, anak-anak Tuhan tuh gak pernah ditinggalin. Jadi tetap bilang sama orang, tetap bilang sama diri sendiri, Tuhan Yesus baik. Dan yang seperti Kak Vivi bilang, saya juga selalu kalau di medsos, saya bilang Tuhan baik, saya bilang Tuhan Yesus baik. Itu sampai orang bilang, kalau suka cerita kadang-kadang pernah ketemu, saya gak kenal kamu, tapi waktu saya sakit, adik saya sakit, anak-anak saya sakit, saya ingat medsos kamu. Jadi saya semangat, dia bilang seperti itu. Di situ saya
ada bersyukur. Oh terima kasih Tuhan kita boleh jadi berkat gitu ya Kak ya. Juga di saat COVID saya nggak pinter nyanyi, nggak pinter ngarang lagu. Tapi di situ ungkapan seperti yang tadi dibilang, apa yang saya rasakan kebaikan Tuhan saya tuliskan, saya tulis. Terus terciptalah sampai 15 lagu. Tapi lagu yang versi saya, bagi saya itu maksudnya ungkapan itu. Dan saat ini juga saya menyanyikan lagu itu. Tadi saya bilang sama Tiroy, saya menyanyi ini. Enggak ada yang tahu, memang iya cuma saya yang tahu ya. Memang lagunya mungkin kata-katanya enggak seindah orang-orang yang itu. Cuma saya berharap lagu ini boleh menjadi berkat. Karena saya tulis kata-kata ini benar-benar penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kekurangan saya, dalam segala kelemahan saya. Tuhan tetap baik, Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Lagu saya saat ini penyertaan-Mu yang sempurna. Saya nyontek ya. Datang kepadamu mengucap syukur buat ujian hidupku. Saat ku lemah tak berdaya, Tuhan kuatkan diriku ini. Selalu ada untukku, tak pernah sekalipun kau tinggalkan diriku. Tanganmu selalu menopangku, tak kau biarkan ku jatuh tergeletak. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Telah kau gantikan air mataku ini dengan sukacita. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku selama-lamanya. Tak pernah sekalipun kau tinggalkan diriku. Tanganmu selalu menopangku, tak kau biarkan ku jatuh tergeletak. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Telah kau gantikan air mataku ini dengan sukacita.
Sebelum saya mengakhiri, ada satu ayat Alkitab yang selalu saya pegang. Dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Sungguh satu kesaksian iman yang menguatkan iman kita. Saya pikir mari kita ambil waktu untuk mendoakan sejenak kesaksian dari Kak Verisa Siahaan. Mari kita ambil waktu berdoa masing-masing dengan membuka suara. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesaksian iman yang menguatkan dan meneguhkan, menghibur kami, memberikan kepada kami juga menginspirasi akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kami bersyukur untuk perjalanan maupun juga proses pemulihan dari sakit kanker yang tidak mudah. Belasan tahun Tuhan izinkan kakak mengalami treatment demi treatment, kemo demi kemo, dan kami menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktumu Tuhan. Kiranya Tuhan dia boleh terus mengalami akan kekuatan dari firman yang memberikan kepada dia terus pengharapan dan keteguhan untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya hamba-Mu terus juga boleh mengalami bagaimana Tuhan mencukupkan dia, memenuhi segala keperluannya dengan iman kepada Yesus Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kekuatan iman kepada orang yang bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita memberikan persembahan syukur atas hidup yang telah Tuhan selamatkan. Ada 2 kantong yang akan diedarkan. Yang pertama diperuntukkan bagi pelayanan misi, dan yang kedua bagi operasional pelayanan dari KBD. Marilah kita memberi dengan sukacita dengan mengingat Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikannya. Mari kita menghitung berkat-berkatnya sehingga itu juga menolong kita mengucap syukur kepadanya. Bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hanya musik. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan Allah. Hitunglah berkatnya. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Bila topan keras melanda hidupmu.
satu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Doa persembahan dan pengumuman akan dibawakan oleh Bapak David Sipayung. Salam. Horas. Masih semangat ya. Sungguh bersuka cita pada malam hari ini. Tema yang sangat menarik ya. Kemuliaan di tempat yang paling gelap. Temanya memang kegelapan, tapi saya melihat seperti yang diseringkan tadi oleh Kak Vivi, semua kita ini saya lihat wajah-wajahnya ya, dari singer tadi, pemusik dan jemaat semua mengalami kemuliaan ya. Oke, baik. Selamat datang Amang Inang, Bapak, Bang Kakak, ya, saudara-saudari di ibadah KBD hari ini bulan Juli. Kami mengundang untuk kita hadir kembali di ibadah bulan depan, ya, hari yang spesial. Kita akan ibadah pada Minggu 4 Agustus 2024 pukul 16 di jam yang sama di tempat ini dengan tema Indonesia Negeriku Tercinta ya. Spesial untuk memperingati HUT RI yang ke-79. Nah, dengan pembicara yang tidak asing lagi bagi kita dengan Bang Ruli Simanjuntak ya. Jadi sungguh bersukacita kita bisa datang hari ini beramai-ramai. Mari kita ajak lagi ya teman-teman kita yang lain. Kita share via WhatsApp dan khotbah atau ibadah hari ini nanti bisa di-share juga. Mudah-mudahan nanti bisa kita share melalui YouTube ya, YouTube KBD supaya makin ramai lagi nih orang-orang yang datang. Baik, seperti yang kita alami ya dari ibadah tadi, kita disungguhkan oleh nyanyian-nyanyian yang begitu menggugah hati ya. Ada dari firman Tuhan, ya, dari nyanyian, dari pemandu pujian, ya, mengajak kita untuk menikmati lagu-lagu pujian. Kita mengucapkan terima kasih untuk para pelayan kita di ibadah KBD hari ini, untuk pekotbah, untuk Ibu Flavia Tagung, SSC Master Ministry ya, Master Science, atau Kak Vivi yang kami kenal Kak Vivi ya. Kak ini juga dari FMI Pawi juga fisika ya. Jadi udah dulu masih 2000 masuk 2009 masih anak kecil gitu ya. Jadi masih ketemu juga di sini. Oke, terima kasih Kak untuk pelayanannya dan untuk MC kita Bang Riko ya. Terima kasih Bang untuk pelayanannya, untuk keyboardis ya Bang Tiroy, untuk gondang Bang Nardi, untuk seruling ya Bang Bongku Sidaputar, dan kita mengucapkan terima kasih juga untuk singer kita ada David ya sama-sama David nama kita nih. Ada Kak Erika, terima kasih untuk pelayanannya, dan terima kasih juga kita ucapkan untuk suatu kesaksian yang menjadi inspirasi ya bagi kita. Dan memang ya kita juga, saya pribadi juga mengalami banyak kegelapan ya, dan saya yakin juga setiap kita juga sebenarnya ya mengalami pergumulan ya sekarang ya, dan itu juga yang saya katakan juga kalau bertemu semua orang, saya katakan sebenarnya setiap orang itu mengalami pergumulan yang gelap, cuma berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda pergumulannya. Mungkin ada pergumulan orang tua dan sebagainya, ada pergumulan mungkin mahasiswa, pergumulan dengan dosen pembimbing gitu ya. Jadi saya mengatakan kita melihat misalkan yang kita kejar tadi orang kaya gitu kan. Ya mungkin dia punya pergumulan juga ya yang enggak kita
yang nggak kita bisa jangkau tadi gitu ya. Di tempat yang kita mengejar misalkan kekuasaan, ya ternyata mungkin di sana ada pergumulan juga yang ada. Ya, tapi memang yang saya nikmati di khotbah tadi adalah jadi dari pergumulan kita ya dalam fisika namanya resonansi ya. Jadi bagaimana kita menguatkan ya. Jadi dari pergumulan Kak Vivi, saya merasa pergumulan saya ini belum seberapa gitu ya, belum seberapa. Jadi ya di sini kita bisa saya katakan itu kayak diservis kembali gitu ya. Jadi diservis kembali seperti kesaksian Kak Feb tadi gitu kan. Dengan kemon yang lain gitu kan. Saya juga belum mengalami. Jadi ketika mungkin pulang ke rumah nanti gitu kan, ngomong sama keluarga, pergumulan kita belum seberapa gitu ya. Pergumulan kita belum seberapa ya dari khotbah hari ini. Jadi terima kasih Kak untuk sharingnya tadi dari, saya bacakan dulu ya, dari Kak Ferisa Seaan ya. Kak, terima kasih untuk sharingnya, menginspirasi ya melalui pujian. Mudah-mudahan nanti ya Tuhan terus memberikan pertolongan ya untuk segala hal. Dan terima kasih juga untuk pelayanan vokal group yang spesial ya dari KBD ya. Ya mudah-mudahan terus berpartisipasi ya di acara-acara berikutnya. Ya baik, untuk pengumuman selanjutnya masih dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru STT Parapat. Saat ini Bapak Ibu mungkin ada saudara-saudara khususnya di daerah Samosir sana atau mungkin yang ada di Jakarta bisa menginfokan bahwa masih dibuka pendaftaran ST Trinity untuk gelombang yang kedua hingga Agustus. Nah untuk sekarang program studi yang tersedia, program studiologi dengan konsentrasi ada biblika, misiologi, dan yang terbaru akan dibuka pendidikan agama Kristen. Jadi bisa nanti untuk men-sharingkan ya teman-teman kita di sana bisa menghubungi ST Trinity melalui Instagram, Facebook ya, dan bisa dicari di Google juga. Oke, selanjutnya kita akan ada beberapa pokok doa. Kita akan mendoakan ibadah bulanan kita. Kita juga akan mendoakan yayasan kita YBD, KBD, dan ST Trinity, dan kita akan mendoakan bangsa dan negara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh berkumpul Tuhan dari berbagai tempat. Ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tapi ini bagaimana Tuhan menggerakkan kami ya Tuhan. Datang dari tempat kami masing-masing dan berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan, yang boleh membawa kami untuk dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh diseringkan oleh Kak Vivi. Bagaimana Tuhan di dalam kegelapan Tuhan kami boleh merasakan kemuliaan bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya Tuhan. Tuhan ajar kami ya Tuhan untuk belajar setia. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh merasakan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh mengetahui apa yang Tuhan ajarkan bagi kami ya Tuhan di tengah pergumulan kami yang mungkin ada saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan ketika hari ini kami boleh merasakan Tuhan. Kami boleh dibina Tuhan, kami boleh dibimbing melalui pujian, melalui firman Tuhan. Melalui kami boleh berkumpul di sini ya Tuhan untuk saling menguatkan, menolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Yang sungguh luar biasa. Kami boleh merasakan kembali. Kami boleh mengalami pemulihan kembali ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami ya Tuhan. Baik di dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam pelayanan. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan. Untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan. Untuk para pelayan-pelayan Tuhan Tuhan. Baik dari MC, baik pembawa firman Tuhan, baik para pemusik, baik para singer, baik para yang memberikan kesaksian pujian, baik yang menyiapkan segala sound system Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk hamba Tuhan yang Tuhan boleh gerakkan hatinya Tuhan, untuk memberikan hatinya Tuhan, untuk memberikan suatu ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Allah Tuhan yang berkati mereka Tuhan. Dimanapun pelayanan mereka Tuhan, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan melindungi keluarga mereka Tuhan. Sehingga
setiap hati kami Tuhan boleh terus mempersiapkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur juga Tuhan untuk tempat yang Tuhan siapkan di tempat ini. Kami bersyukur untuk HKBP ini ya Tuhan, kiranya ini menjadi sarana Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka melakukan pelayanan Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberikan, mengaruniakan, menyertai Yayasan Bina Dunia Tuhan. Tempat kami bernaung ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah KBD ini, untuk melaksanakan program Estate Trinity Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para pengurus, untuk para pembina, untuk para dosen Tuhan, untuk setiap stakeholder yang Tuhan izinkan boleh bersatu padu Tuhan untuk menggerakkan yayasan ini. Tuhan, di tanggal 20 Juli nanti Tuhan, kami akan mengadakan Tuhan malam di mana mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan Estate Trinity Parapat, di mana di situ kami akan berkumpul dengan semua mitra, dengan para donatur, dengan para lembaga-lembaga pelayanan Tuhan yang turut serta mendukung program-program Estate Trinity Tuhan. Kiranya Allah yang boleh menyertai acara itu Tuhan, dan segala persiapan yang sudah disiapkan biarlah semua berjalan dengan baik, dan melalui program ini Tuhan, melalui kegiatan ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh menunjukkan kemana Estate Trinity akan berjalan Tuhan, bahwa kami yang percaya bahwa Tuhan yang akan memandu kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah bulan depan, di mana kami akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan, negeri kami tercinta ini Tuhan, yang ke-79. Biarlah Bang Ruli Tuhan yang akan membawa firman boleh mempersiapkan yang terbaik, dan kami juga Tuhan boleh mengajak teman-teman kami boleh mengajak setiap keluarga kami Tuhan untuk bersama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan, dan kami boleh semakin berdoa Tuhan untuk negara kami agar semakin maju dan sukses, agar semakin Tuhan pulihkan Tuhan. Tuhan boleh menghadirkan shalom ya Tuhan dimanapun kami berada melalui hidup kami, yang selalu boleh menjadi cerminan Kristus di tempat kami bekerja dan di tempat kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Estate Trinity Parapat ya Tuhan. Kami bersyukur untuk camp siswa yang boleh dilaksanakan ya Tuhan, dan juga camp untuk para dado. Kami bersyukur untuk antusias yang sangat baik ya Tuhan dari para dado yang di sana. Biarlah melalui program kemasyarakatan yang telah dilakukan Estate Tuhan boleh membawa berita kabar baik bahwa kehadiran STT di sana Tuhan membawa terang bagi setiap gereja-gereja Tuhan, dan menjadi teladan pelayanan bagi dimanapun mereka berada. Demikian juga murid yang sudah dibina Tuhan, biarlah mereka di tengah-tengah kampus mereka, di tengah-tengah sekolah mereka Tuhan, mereka menghadirkan shalom Tuhan, dan mereka bisa menceritakan bagaimana Injil boleh mereka dengarkan, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang telah mendengarkan Injil Tuhan, boleh menyebarkan berita kabar baik ini Tuhan, di kelas mereka, di keluarga mereka Tuhan, dan mereka nanti akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, akan ada assessment lapangan Tuhan di bulan Juli ini. Biarlah segala sesuatunya Tuhan, tim yang sudah disiapkan, baik para dosen boleh mempersiapkan yang terbaik, sehingga target Tuhan nanti Estate Trinity menjadi kampus yang unggul. Boleh Tuhan berikan kepada kampus ini ya Tuhan, untuk menjadi salah satu kampus yang terbaik untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, memberitakan Injil, memberikan pengajaran iman Tuhan dimanapun alumni berada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan misi yang di berbagai tempat Tuhan, baik di Buhit, baik di Bonandolok, baik di Arapohan, baik di Parsebulan, dan di berbagai tempat Tuhan. Biarlah pelayanan misi yang sudah dikerjakan ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan melindungi ya Tuhan para staf-staf yang bekerja di sana Tuhan, untuk melakukan pelayanan baik di tengah masyarakat, di sekolah Tuhan. Tuhan menyiapkan. Biarlah Tuhan untuk daerah-daerah misi yang baru Tuhan, Tuhan boleh kirimkan anak-anak Tuhan, boleh Tuhan gerakkan orang-orang yang akan Tuhan menjadi pelayan Tuhan, untuk mempersiapkan Tuhan untuk tempat-tempat misi yang baru lagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa sekarang ini Tuhan
banyak ada tantangan kami ya Tuhan, khususnya dunia digital ya Tuhan. Baru-baru ini Tuhan terjadi serangan pada negara kami ya Tuhan yang menyebabkan pelayanan publik ya Tuhan mengalami kendala untuk beberapa hari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk keamanan negara kami ya Tuhan, yang juga menjadi keamanan pribadi kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menggerakkan orang-orang yang terbaik Tuhan, orang-orang yang Tuhan karuniai kepintaran Tuhan untuk boleh terlibat Tuhan di dalam mengembangkan keamanan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan membangkitkan orang-orang yang sesuai yang Tuhan perkenankan ya Tuhan untuk memimpin jabatan-jabatan di negara kami ya Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan terbaik, sehingga mereka bisa memberikan perlindungan kepada setiap warga negara di negara kami Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan. Baru-baru ini kami pada 24 Juni kemarin ya Tuhan, ada gempa di Samosir ya Tuhan. Gempa vulkanik ya Tuhan, dan BMKM prediksi akan mungkin ada terjadi gempa susulan Tuhan yang mungkin sekarang masih kecil. Biarlah Tuhan yang mengendalikan alam ya Tuhan. Tuhan melindungi warga Samosir ya Tuhan, agar kiranya gempa vulkanik tersebut tidak terulang lagi ya Tuhan, yang bisa menyebabkan ya Tuhan berbagai kerusakan, berbagai angin yang kencang, berbagai gelombang laut Tuhan yang bisa mempengaruhi kehidupan penghasilan di sana Tuhan. Bapa di surga, kiranya Allah yang mengendalikan alam di sana Tuhan, Tuhan boleh menjaga alam tersebut ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga membaca berita Tuhan untuk cuaca akhir ini Tuhan, melalui BMKG yang melaporkan Tuhan dalam minggu-minggu ke depan akan ada cuaca buruk ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga menjaga cuaca Tuhan, dan kami boleh menjaga diri juga Tuhan untuk akibat-akibat yang disebabkan Tuhan. Ada hujan yang lebat, angin yang kencang, kami boleh di dalam keseharian kami Tuhan, kami boleh berhikmat untuk menjaga kesehatan kami Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa untuk penegakan keadilan di negara kami ini Tuhan. Bagaimana kami boleh melihat berita-berita Tuhan di kepolisian Tuhan, di kejaksaan Tuhan, banyak kami dipertontonkan hal-hal yang tidak seharusnya dilaksanakan oleh pejabat publik ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kiranya melalui hidup kami ya Tuhan, melalui orang-orang yang Tuhan percayakan, bagi orang-orang yang Tuhan selamatkan, Tuhan membangkitkan generasi-generasi Tuhan. Tuhan membangkitkan orang-orang yang mau untuk terlibat ya Tuhan, nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan kehendaki dimanapun Tuhan ingin menegakkan keadilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami juga bersuka cita Tuhan kalau kami pun boleh mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan kami gunakan untuk pelayanan Tuhan, kami gunakan untuk pekabaran Injil Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya berkat Tuhan melimpah untuk kami di hari ini, di hari ke depan juga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari bangkit berdiri. Mari kita kembali pada panggilan hidup kita masing-masing sebagai seorang murid Kristus, seorang saksi Kristus, terang dan garam dunia. Sekalipun konteks panggilan hidup kita tidak selalu ideal, tidak selalu indah, tetapi meyakini bahwa janji penyertaan Kristus senantiasa menyertai kita akan membuat masa-masa gelap dalam hidup kita menjadi terang ceria. Amin. Mari kita tetap berpegang teguh pada janjinya. Mari kita terus memelihara relasi hubungan kita dengan Kristus. Sobat terindah, sobat teragung kita. Di hidupku ada sobat yang setia. Berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria.
tak gentarkan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, kepadanya kuserahkan jiwa dan raga. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati bagiku. Kepadanya kuserahkan jiwa dan raga. Sejak itu Ia bimbingku selalu. Ku tak gentar, Ku tak gentarkan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpingku ke negeri yang kekal. sekali lagi, ku tak gentar. Ku tak gentarkan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Pulanglah jemaat Allah, kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal menyanggupkan kita semua mengalami glory in the darkest place. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, ambil saat teduh.